Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141 kelas 1G. Saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengertian prinsip pengelolaan kelas. Kelas dalam menciptakan pengelolaan kelas yang baik, guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam manajemen kelas guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamara 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dari dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Semakin banyak jumlah peserta didik, semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas, diperlukan beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh seorang pengajar agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan dapat mencapai hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran. Tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Tercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan oleh A. C. Wright dapat dideteksi atau dilihat dari anak-anak yang memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa atau guru. Mereka akan belajar dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugasnya yang sesuai dengan kemampuannya. Strategi penerapan prinsip pengelolaan kelas. Strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang terdapat pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan guru, dengan pengelolaan siswa di kelas, pengelolaan aktivitas pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian agar pembelajaran lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Strategi pembelajaran akrab kaitannya dengan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah penerapan dari metode pembelajaran yang secara konkret berlangsung di dalam tempat terjadinya proses pembelajaran. Berikut merupakan uraian strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran, mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran karena dari rasa nyaman tersebut akan memunculkan rasa semangat dalam belajar. Maka hal itu akan menguntungkan dalam suatu pembelajaran. Berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan tersebut dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut.
Setelah itu, guru memberikan nasihat, teguran, dan juga bimbingan yang disertai pengarahan supaya tercipta perilaku yang baik dan menunjang kesuksesan belajar. Menerapkan disiplin kerja untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dan dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu pada disiplinnya tata tertib kelas. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dengan siswa. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas dalam rangka meminimalisir timbulnya suatu problem atau hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Maka dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas tersebut. Dalam hal ini, seorang guru diharapkan memahami dan menguasai prinsip-prinsip dalam mengelola sebuah kelas agar tercipta suasana kelas yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamara adalah sebagai berikut, yaitu kehangatan dan antusiasme. Kehangatan dan antusiasme harus tercipta dalam suatu kelas karena dengan suasana yang demikian itu akan menciptakan rasa nyaman dalam belajar. Bisa dengan cara menjalin keakraban antar siswa dan guru. Keakraban itu dimulai dari saling komunikasi. Bisa dibayangkan ketika dalam berkomunikasi dengan seorang yang ramah, wajahnya selalu ceria dan tersenyum, sopan dalam berkata dan menunjukkan sikap bahwa ia menghormati dan menghargai kita sebagai lawan bicara. Dengan demikian, hal ini senada dalam hal pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Diharapkan setiap guru atau pendidik dalam berinteraksi dengan murid-muridnya dengan menampakkan kehangatan. Meskipun kehangatan di sini bersifat implisit, namun harus terkesan nyata di dalam sebuah forum pembelajaran. Seperti dengan menampakkan gaya tutur kata dan sikap yang tenang dan santai sehingga murid-murid akan merasa nyaman belajar di dalam kelas. Dengan munculnya rasa nyaman tersebut akan memicu antusiasme dari masing-masing siswa. Sebagai guru juga harus bisa menunjukkan sikap antusiasme dalam mengajar, misalnya ketika menjelaskan materi pembelajaran. Guru yang tidak hanya duduk di meja guru, akan tetapi harus diselingi dengan berdiri ataupun berjalan mendekati siswanya. Selain itu juga, guru bisa memberikan contoh gerakan tangan ataupun penjelasan dari papan tulis. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.